Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan. Jamnya agak terlambat sedikit karena tadi ada satu hal yang mana Tuhan izinkan. Cucu saya kejang dan tidak bisa nafas paru-parunya. Masih 7 tahun, tetapi Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan, ya. Dan Tuhan saya percaya Tuhan akan pulihkan secara luar biasa, sehingga kami sekeluarga bisa melihat bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita sama-sama berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Nyata benar Tuhan kuasa-Mu bagi kami, terutama hamba-Mu. Di mana tadi hamba-Mu bisa melihat turut campur tangan Engkau yang begitu luar biasa. Dokter, perawat, Tuhan beri hikmat semuanya. Sehingga cucu hamba-Mu boleh Kau jamah dan Kau sembuhkan. Sekarang masih dalam pemulihan, di mana tadi paru-parunya tidak bisa bergerak, tetapi Tuhan jamah sehingga sebetulnya harus masuk ICU, tapi sungguh ajaib Tuhan gerakkan dan menjadi bisa berjalan dengan normal. Para dokter, para semuanya melihat hasil dari lab bahwa cucu hamba-Mu tidak mengalami sakit apapun juga, dan masih didiagnosa dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan hikmat bagi mereka sehingga kesembuhan akan terjadi secara luar biasa. Sebelum kami akan menerima berkat firman-Mu, persiapkan hati kami, terutama hamba-Mu, di mana tadi hamba-Mu cukup mengalami satu goncangan, tetapi melalui kuasa-Mu, hamba-Mu bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang sangat dahsyat. Dan hari ini secara khusus hamba-Mu akan menyampaikan di dalam surat Petrus, Tuhan beri hamba-Mu hikmat, akal budi, kemampuan, supaya hamba-Mu menjadi tenang, supaya hamba-Mu mampu menjelaskan dengan baik apa yang menjadi isi hati-Mu melalui kebenaran firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Dan saya percaya kuasa Tuhan akan menyertai kita semua, sehingga melalui firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Saya akan bacakan di dalam 2 Petrus pasal 1 mulai ayat yang pertama. 2 Petrus pasal 1 ayat pertama. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Saya coba akan mengupas ayat 1 dengan ayat 2 dulu. Kata-kata yang sangat menarik, ya, di dalam ayat yang pertama ini kata-kata memperoleh, ya. Jadi ini Rasul Petrus ini ingin menyampaikan orang-orang Yahudi, ya, khususnya orang-orang Yahudi, sehingga dia berbicara secara khusus bagi mereka surat-surat ini. Tetapi sebetulnya ini diberikan kepada seluruh, ya, baik Yahudi maupun Yunani dan orang-orang Asia kecil yang kumpul semua. Dan dia menulis surat ini ditujukan kepada mereka. Dan tujuan surat ini untuk mengingatkan. Karena banyak sekali orang yang mengaku bahwa dirinya sebagai orang percaya dan
memiliki iman percaya kepada Yesus, dan kita percaya barang siapa percaya memperoleh keselamatan. Amin. Tetapi melalui ayat ini sang rasul ingin memberikan sebuah masukan-masukan yang sangat luar biasa bagi kita semua. Terutama kejadian seperti tadi itu. Pada saat cucu saya mengalami kelemahan tubuh, ya, tiba-tiba kejang dan paru-parunya tidak bisa bernafas dan detak jantungnya itu sampai 180 lebih dan dia kejang-kejang. Secara iman saya percaya, ya, saya percaya bahwa Tuhan Yesus pasti sembuhkan. Saya percaya kasih Tuhan sangat luar biasa dan tidak ada satu kegelisahan di dalam diri saya melebihi iman saya percaya kepada Kristus. Tapi saya harus dengan bijak, ya, nanti kita belajar bijak itu bagaimana. Di dalam iman ini harus ada kebijakan yang disertakan di dalam kehidupan kita, maka benar-benar karya Kristus itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita ngomong punya iman dan kita dengan cara yang tidak bijak, berakibat akan fatal. Ya. Dan saya ingin mengupas mulai ayat yang pertama ini, kata memperoleh. Ya. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami. Memperoleh iman oleh karena keadilan Allah. Yang memperoleh iman, memperoleh ini dengan kata-kata disebutkan memperoleh dalam bahasa aslinya itu memiliki satu pengertian dengan cuma-cuma, bukan imbalan jasa. Jadi kita memperoleh sesuatu bukan karena kita berhak menerima itu karena jasa-jasa kita, ya, tetapi kita memperoleh secara cuma-cuma. Dari pengertian ini ada satu hal yang sangat dahsyat. Kita diberi iman, kita bisa percaya. Itu bukan karena satu kehebatan kita, bukan karena perjuangan kita, bukan karena kebaikan-kebaikan kita sehingga Tuhan memberikan kasih karunia itu kepada diri kita, ya. Tetapi kita memperoleh kasih karunia di dalam diri kita, kita bisa percaya kepada Kristus di dalam iman kita. Itu semua diberikan dengan cuma-cuma, dalam satu pengertian bukan ada sedikit pun jasa sesuatu yang sehingga dijadikan satu pertimbangan memampukan kita diberi imbalan iman itu, bukan. Tetapi sifatnya satu, memperoleh itu dengan satu pengertian cuma-cuma, ya. Dan dikatakan memperoleh iman oleh karena apa? Oleh karena keadilan Allah. Karena kata-kata keadilan Allah ini sangat luar biasa sekali. Meskipun yang menulis ini seorang rasul, ya, seorang rasul Petrus, kita tahu dia seorang rasul diangkat oleh Tuhan Yesus sebagai muridnya dan dia menjadi seorang rasul. Dia dengan pengertian-pengertian yang sangat luar biasa, dia sudah mengasihi Tuhan, dia berjalan dengan Tuhan secara luar biasa. Tapi pada waktu dia menulis surat ini, dia dengan segala pengakuannya dia bilang bahwa memperoleh iman oleh karena, ya, keadilan Allah. Keadilan Allah ini berbicara tentang meskipun dia seorang rasul, tetapi dia orang berdosa yang harusnya, ya, atau yang sama banyaknya dengan apa? Dengan semua orang. Dengan semua orang. Ya, jadi meskipun dia seorang rasul tetapi dia orang berdosa yang sama banyaknya dengan semua orang. Kalau dia bisa memperoleh iman itu, dia membutuhkan keadilan Allah, ya, keadilan Allah yang telah, ya, yang telah atau yang melalui Yesus Kristus. Keadilan Allah itu dinyatakan. Jadi kita memperoleh iman itu benar-benar cuma-cuma.
Cuma-cuma melalui apa? Keadilan Allah yang telah dinyatakan di dalam diri Kristus. Semua orang harusnya binasa, semua orang harusnya menerima keadilan Allah yang dosa harus dihukum, tetapi karena kebenaran Kristus, karena kebenarannya, ya, kita memperoleh kasih karunia itu di dalam keadilannya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Pengertian-pengertian yang sangat luar biasa. Jadi dia memperoleh kasih karunia itu bukan sekali-kali karena kebaikan dia, ataupun dia menjadi seorang yang baik dan menjadi seorang yang saleh, menjadi seorang yang tidak, seolah-olah dia tidak pernah berbuat dosa sehingga dia menerima kasih karunia itu. Bukan. Tetapi karena keadilan Allah telah dinyatakan di dalam Kristus, dan karena Kristus telah menerima keadilan Allah, dia yang tidak berdosa, yang menerima dosa kita, dan keadilan Allah ditumpulkan semuanya dalam diri Kristus, nyata, sehingga kita menerima kebenaran di dalam Kristus, di dalam kasih karunia-Nya. Di dalam ayat ini ada satu hal yang sangat indah kalau kita mau melihat. Karena apa? Kalau kita mengakui di dalam ayat yang pertama ini dengan mengerti dengan benar, maka ayat kedua akan menjadi satu berkat yang sangat luar biasa. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi hanya melalui pengenalan akan Kristus, maka damai sejahtera akan melimpah atas diri kita. Jadi hanya melalui pengenalan akan Kristus dan pengenalan akan Allah, maka damai sejahtera itu akan melimpah dalam hidup kita. Saya alami hari ini. Pada saat cucu saya tadi mengalami sakit, kalau saya tidak mengenal hal ini dengan sempurna, dengan baik maksud saya, dengan konteks dengan benar, maka tuduhan-tuduhan itu akan terjadi dalam diri saya secara luar biasa. Cucu saya ini mengalami satu kelemahan tubuh yang seperti ini. Dia masih kecil, dia tidak mengerti apa-apa. Dan dalam pikiran saya ini, dia tidak pernah lakukan dosa. Kenapa dia mengalami ini? Ini mungkin dosa saya atau dosa nenek moyang saya, sehingga menimpa kepada cucu saya. No, sama sekali tidak. Saya percaya akan hal itu secara luar biasa. Karena apa? Masing-masing orang menanggung kutuk dosa itu sendiri. Dan barang siapa percaya, kutuk dosa telah dipatahkan di dalam kasih Kristus. Keadilan Allah sudah dinyatakan penuh di dalam kuasanya. Sehingga kalau cucu saya sakit itu bukan karena dosa nenek moyang kita, bukan karena dosa saya, bukan karena apa. Jelas sekali kok. Pada saat Tuhan Yesus ditanya oleh muridnya, ada seorang yang buta sejak lahir. Ditanya, kenapa orang ini kok buta sejak lahir? Ini karena dosa nenek moyangnya, dosa orang tuanya, atau dosa siapa? Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Bukan dosa ke orang tuanya atau bukan dosanya, tetapi melalui peristiwa itu Allah ingin menyatakan kemuliaan bagi anak ini. Kebesaran Allah akan dinyatakan. Dan ini akan menjadikan satu kekuatan dalam diri saya. Tidak ada penghakiman lagi bagi kita saat kita menerima Kristus. Ini satu hal yang indah. Sehingga pada waktu saya berdoa bagi cucu saya tadi, saya berkata, Tuhan Yesus, tolong cucu saya ini di dalam kuasa-Mu. Karena melalui peristiwa ini, kedua orang tuanya akan melihat kemuliaan-Mu. Melalui peristiwa ini, orang di sekitar sini, para dokter, para perawat, akan melihat bahwa Allah yang aku sembah adalah Allah yang hidup, akan yang dinyatakan melalui kuasanya saat ini juga. Dan anak ini akan dipulihkan dan orang bisa melihat bahwa Allah yang aku tinggikan adalah Allah yang penuh kasih dan Allah yang penuh hidup. Amin. Ini yang menjadi satu kekuatan dalam diri saya. Ini yang membuat saya mengalami damai sejahtera secara luar biasa. Karena aku mengenal siapa Tuhanku. Karena aku mengenal siapa Allahku dalam hidupku. Satu kekuatan di dalam kebenaran firman Tuhan itu benar-benar akan menjadi kekuatan kita secara luar biasa. Saat kita mengenal, saat kita mengerti dengan baik
Firman Tuhan diberikan bagi kita bukan untuk membuat kita menjadi ketakutan. Dikatakan di dalam kitab Wahyu, berbahagialah bagi mereka yang membaca, berbahagialah bagi mereka yang mendengar. Di saat saya mengalami kegelisahan tadi secara luar biasa, firman Tuhan bekerja secara luar biasa dalam diri saya. Dan saya percaya, Tuhan akan menyatakan satu kemuliaan melalui cucu saya. Tuhan akan melakukan satu hal yang sangat indah melalui cucu saya. Dan orang tuanya akan makin mengasihi Tuhan, makin memuliakan Tuhan. Dan orang lain di sekitar sana akan melihat bahwa anak-anak Tuhan betapa luar biasanya di saat menghadapi satu ujian yang Tuhan izinkan, kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka di dalam ayat yang kedua ini dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu, melimpahi saya. Karena apa? Pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin, saya berkata amin. Karena saya mengenal Allahku, saya mengenal Tuhan Yesus yang telah menerima kutuk, yang telah menerima segala sesuatu yang harusnya aku alami. Dan dia telah menerima di kayu salib, dan aku percaya melalui kuasanya aku menerima satu damai sejahtera di dalam dirinya. Sehingga persoalan apapun yang terjadi dalam kehidupan saya ini tidak akan menggoyahkan iman saya. Tidak akan menggoyahkan iman saya berarti damai sejahtera Allah selalu hadir di dalam hidupku. Ini yang menjadi satu sukacita penuh di dalam kehidupan saya hari ini. Dan melalui khotbah ini, saya percaya bagi mereka yang saat ini mengalami beban, mengalami persoalan, jika ada seorang hamba Tuhan yang berkata, ini karena dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini, percayalah, kalau engkau anak Tuhan, kalau engkau menjadi hamba Tuhan, kalau engkau sudah percaya kepada Kristus, segala dosa sudah diselesaikan di kayu salib. Kalau hal itu Tuhan izinkan terjadi, untuk satu, nama Tuhan dimuliakan melalui peristiwa itu. Percayalah ini dengan benar. Apapun, mungkin sakit penyakit, engkau mungkin masalah keuangan atau masalah apapun juga, meskipun seumpama sampai hal ini Tuhan izinkan terjadi yang terburuk pun, saya percaya ada maksud Tuhan yang baik dalam hidup saya. Ini saya pegang dengan sungguh-sungguh, karena saya memiliki Allah yang memiliki rancangan yang baik bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dan ayat 3 dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup, yang saleh, ya, oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat ketiga ini dikatakan yang saleh ini bukan kita berusaha hidup seperti orang-orang yang kehidupan yang agamawis, ya, orang-orang Farisi yang seolah-olah menyucikan dirinya dengan kekuatannya sendiri. Tetapi yang dikatakan yang saleh ini di ayat 3 ini jelas sekali, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Saleh ini menggambarkan apa? Berarti kehidupan yang mencerminkan Kristus, yang memperlihatkan Kristus ada di dalam hidup kita. Oleh apa? Pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan yang ajaib. Saya melihat kata-kata yang mulia dan ajaib ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kita tahu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14-15, pada mulanya firman itu telah menjadi manusia, dan firman itu datang di dunia, dan Yesus telah menyelamatkan kita melalui kuasanya. Ini sesuatu yang ajaib. Allah datang di dunia sebagai manusia, memberikan dirinya untuk kita. Sesuatu yang ajaib, sesuatu yang dahsyat. Maka dikatakan yang mulia dan ajaib. Yesus telah mati bagi kita. Dia telah memberikan segala sesuatu untuk hidup kita. Iman itu diberikan kepada kita dengan satu tujuan, ya, untuk hidup yang saleh. Untuk hidup yang saleh itu bukan agamawis, tetapi hidup yang harus mencerminkan Kristus di dalam hidup kita. Tadi peristiwa tadi saya berbicara lagi. Anak saya sedih, menangis. Mantu saya juga menangis.
sedih. Tetapi saya berkata apa? Tetap kuat, karena ada Kristus dalam hidup kita. Kemampuan iman kita mengenalan akan Tuhan menjadikan satu damai sejahtera dalam situasi apapun juga. Saya melihat anak saya melihat mantu saya melihat istri saya melihat semua orang-orang yang kasihi, yang telah mengenal Kristus di dalam hidupnya. Memang kegelisahan boleh terjadi, tetapi damai sejahtera Allah tetap hadir dalam kehidupan saya dan kehidupan orang-orang yang telah mengenal Tuhan. Anak mantu saya semua tadi gelisah, tetapi tetap berharap kepada Kristus, mempercayakan kekasih Kristus, mempercayakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga pengharapan tetap terjadi dalam kehidupan ini. Satu kekuatan dahsyat yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya. Satu kekuatan dahsyat yang telah kita pelajari sekian lama mengenal firman Tuhan. Dan Tuhan buktikan bahwa firman-Nya itu dahsyat. Hari ini kami bisa melihat sekeluarga betapa luar biasanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat luar biasa. Dan kita lihat di dalam ayat yang keempat. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Dunia ini pasti akan hancur. Dunia ini akan digerogoti dengan dosa. Tetapi satu hal yang sangat luar biasa dikatakan dalam 4 ini. Dengan jalan itu Ia telah, berarti apa? Telah memberikan anugerah kepada kita. Janji-janji yang berharga. Melalui apa? Firman-Nya. Dan yang sangat besar, supaya olehnya kita, kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kesempatan di mana kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Melalui apa? Peristiwa. Orang bisa melihat satu kuasa yang sangat dahsyat di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Satu kuasa yang sangat dahsyat pada saat peristiwa-peristiwa terjadi, saat kita memperoleh iman di dalam Dia. Katakan ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Nah, ini satu hal yang sangat luar biasa. Menambahkan kepada iman kita itu apa? Kita ngomong semua orang, kita ini orang yang beriman. Bahkan ada beberapa orang, ayo kita bawa dalam doa. Oke, yes, saya pun memohon semuanya berdoa pada saat saya mengalami satu tekanan beban. Tetapi kita harus memiliki satu action, ya, bijaksana. Di dalam doa ada kebijakan. Yesus memerintahkan murid-muridnya pada saat mencari berkat. Murid-muridnya disuruh pergi ke danau untuk memancing ikan, menjaring ikan. Kalau Yesus mau berkata, ikan-ikan datang ke sini, bisa. Wong dia 2 ikan bisa menjadikan berapa ikan, dia bisa kok. Tapi dia ingin mengajarkan kepada kita. Kita percaya, kita harus action. Kita harus bergerak. Kita harus melakukan apa yang menjadi tugas kita. Dikatakan di dalam ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan akan Dia. Ini satu hal yang sangat dahsyat. Bahwa kalau kita sudah diberi kebajikan, bahwa kalau kita di dalam kebajikan kita memperoleh pengetahuan akan Dia, dan kepada pengetahuan akan diberi apa? Penguasaan diri. Tanpa pengetahuan, pengertian akan Dia dengan benar, ya, tanpa kita mengerti siapa itu Allah, tanpa kita mengerti siapa Yesus yang mati bagi saya, Dia telah memberikan hidupnya bagi saya, supaya di dalam kesempatan yang indah yang masih ada dalam dunia ini, hidupku harus memuliakan Dia selalu. Hidupku selalu mencerminkan Kristus di dalam kehidupanku. Kalau ini terjadi, kesempatan indah Tuhan telah berikan bagi kita, sehingga kita diberi satu kemampuan untuk penguasaan diri. Di dalam penguasaan diri ada satu ketekunan. Pada ketekunan itu ada kesalehan. Kembali lagi, ya.
Kesalehan itu bukan secara agamawi kita hidupnya menjadi kudus, menjadi apa. Tetapi kesalehan itu tetap cirinya memuliakan Dia. Bukan seperti orang-orang Farisi, bukan ciri seperti orang-orang agamawi saja, tetapi di saat-saat tertentu boleh nyata bahwa Allah ditinggikan melalui hidup saya, melalui hidupmu, melalui hidup kita semuanya. Dan kalau ini kita mengerti, pengenalan akan Dia, pengetahuan akan Kristus hadir dalam diri kita, maka di dalam ayat yang ke-8, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dan ayat yang ke-7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jika kita telah mengenal Allah dengan benar, jika kita mengenal Kristus dengan benar, maka kita akan mengasihi Dia secara luar biasa. Dengan cara apa? Bagaimana Allah dimuliakan dalam hidup saya? Seperti sang Rasul Paulus, saat dia mengalami satu tekanan, saat dia mengalami satu himpitan sangat luar biasa, dia memuliakan Allah selalu. Kalau kita mengenal Allah dengan benar, kalau kita mengasihi Allah, maka kita baru bisa mengasihi sesama kita. Maka kita tidak akan menjadi satu kepahitan kepada si A atau si B, si C. Kenapa bisa seperti gitu? Karena kalau kita mengenal Allah, dan otomatis kita akan mengenal diri kita. Siapalah diriku ini? Allah yang begitu mulia, Allah yang begitu luar biasa, Allah yang begitu kudus, mau memberikan hidup bagi aku, yang harusnya menerima hukuman, yang harusnya menerima satu hukuman kekal. Dikatakan tadi, kita memperoleh iman bukan karena jasa kita, tetapi kita memperoleh secara cuma-cuma. Dia tidak memperhitungkan lagi segala dosa kita, tapi Dia mau memberikan hidupnya bagi kita. Kalau kita mengerti tentang ini dan kita mengasihi Allah, maka kita tidak akan menghakimi si A atau si B orang di sekitar kita. Maka kita akan mengasihi mereka, supaya melalui kasih yang kita berikan kepada mereka, mereka bisa melihat Yesus, dan mereka bisa percaya kepada Kristus dalam kehidupannya. Dan ayat yang ke-8, sebab apabila semuanya itu ada padamu, ada pada kita dengan berlimpah-limpah, kita akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saya percaya, kalau ini menjadi kerinduan kita, situasi apapun juga, bagaimana Allah dimuliakan, bagaimana Allah ditinggikan, dalam situasi apapun juga, kita berusaha untuk meninggikan Allah. Maka kita tidak akan menjadi turun, tapi kita akan naik terus, kita akan menjadi giat. Supaya setiap melalui peristiwa, nama Allah ditinggikan. Rasul Paulus berkata apa? Aku dipenjara, aku difitnah, dan mereka menyangka melalui peristiwa ini mereka bersuka cita. Tetapi aku lebih suka cita, karena melalui peristiwa ini, nama Tuhan ditinggikan. Mereka bisa mengenal siapa Allah yang kutinggikan. Satu hal yang indah. Kalau Rasul Paulus berkata seperti itu, kalau Rasul Petrus ingin menyatakan bagi setiap kita sebagai orang percaya, bagaimana iman yang telah kita peroleh itu? Bukan kita cuma berkata iman-iman saja, tetapi kita meresponi iman itu dengan bijaksana. Pengetahuan akan Allah, pengetahuan akan Yesus dengan benar. Maka kalau itu kita mengerti dengan benar, akan terjadi satu hal, penguasaan diri yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kalau penguasaan diri itu ada dalam diri kita, yang telah Allah berikan bagi kita, maka namanya satu hal, Yesus Kristus akan dimuliakan melalui hidup kita. Satu hal yang indah, yang Tuhan ingin nyatakan bagi setiap orang percaya malam hari ini. Saya percaya, hari ini, melalui peristiwa yang harus aku alami, aku percaya, nama Tuhan dimuliakan. Dan saya percaya, bagi mereka yang saat ini mendengar firman Tuhan, kalau hari ini engkau mengalami satu beban peristiwa apapun juga yang kau alami, percayalah, kenal Dia dengan benar. Di dalam imanmu, kenal Dia dengan benar. Melalui pengetahuan firman Tuhan. Setelah engkau mengerti itu dengan baik, maka penguasaan diri akan Tuhan nyatakan dalam hidupmu, akan diberikan dalam hidupmu.
Saat engkau mengalami satu penguasaan diri yang telah Tuhan berikan, ada satu hal yang indah. Tuhan akan memuliakan engkau melalui satu hal setiap peristiwa. Dirinya akan, satu hal yang indah akan dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan dia. Ini satu hal yang indah, satu hal yang luar biasa. Dan saya percaya Tuhan telah menyembuhkan cucu saya. Tuhan telah menjamah setiap orang yang mendengar kebenaran firman ini yang mengalami beban, persoalan dan masalah. Tuhan akan melakukan satu hal yang indah di dalam hidupmu. Melalui segala peristiwa yang Tuhan izinkan. Tuhan ingin melalui peristiwa itu namanya dimuliakan. Oleh karena itu, kenallah dia dengan baik. Carilah hikmat di dalam kebenaran firman-Nya. Supaya melalui kebenaran firman yang kau kenal, engkau akan menerima penguasaan diri. Dan pada saat kau bisa penguasaan diri itu terjadi dalam hidupmu, maka nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan, engkau Allah yang sangat dahsyat, engkau Allah yang sangat luar biasa. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau telah memberikan kami iman secara cuma-cuma. Dan kau ingin melalui firman Tuhan malam hari ini, kau ingin setiap kami yang telah memperoleh iman itu, kami responi dengan bijak. Dengan keinginan kami ingin mengetahui setiap kebenaran firman, supaya kami makin mengenal Engkau. Di dalam pengenalan akan Engkau, makin hari makin mengenal Engkau, maka penguasaan diri akan Kau berikan bagi kami. Di saat kami telah menerima penguasaan diri ini, maka kesempatan-kesempatan indah Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kami. Nama-Mu dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, betapa luar biasa baiknya Engkau bagi kehidupan kami. Tuhan jamah cucu hamba-Mu. Tuhan jamah setiap orang yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Tuhan jamah setiap orang yang mengalami kegelisahan, sehingga melalui peristiwa apapun juga mereka tidak menjadi goyah, tetapi mereka tetap memuliakan Engkau. Terima kasih. Haleluya. Amin.